Halo, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, para wisata Taman Pintar Yota. Kami dari kelompok 3. Izinkan perkenalkan, saya sendiri Maria Solafide Brutaligan dengan NPM 2207120141. Saya Marcella Adinda Oktaviani dengan NPM 220712081. Dan saya Nicholas Raymond Tosimaru dengan NPM 2207-12111. Nah, di sini terdapat informasi. Taman Pintar Yogyakarta itu jam bukanya dimulai pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Dimulai pukul 8.30 sampai dengan 16.00. Dan hari Senin itu dibuka pada tanggal merah atau hari libur saja. Dan juga untuk tiket masuk ke Taman Pintar Yogyakarta ini bisa dilihat dari PPT yang sudah kami terakan. Next. Nah, Taman Pintar Yogyakarta. Taman Pintar Yogyakarta itu merupakan wahana wisata yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Tepatnya itu di Jalan Panembahan Senopati nomor 1 sampai dengan 3 Yogyakarta di kawasan Benteng Predebuk. Taman ini memadukan tempat wisata, rekreasi maupun edukasi dalam satu lokasi. Nah, dan untuk sejarahnya, relokasi area Taman Pintar Yogyakarta itu dimulai pada tahun 2004. Dilanjutkan dengan tahap pembangunan tahap pertama itu adalah playground dan gedung PAUD Barat serta PAUD Timur yang diresmikan dalam soft opening pertama pada tanggal 20 Mei 2006 oleh Mendiknas Bambang Sodibyo. Pembangun tahap kedua adalah gedung oval lantai 1 dan 2 serta gedung kotak lantai pertama yang diresmikan dalam soft opening yang kedua pada tanggal 9 Juni 2007 oleh Mendiknas Bambang Sodibyo bersama Menristek Kusmayanto Kadiman serta dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Pembangunan tahap ketiga itu adalah gedung kotak lantai 2 dan 3, tapak presiden dan juga gedung memorabilia. Dengan selesainya tahapan pembangunan, Grand Opening Taman Pintar itu dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2008 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, adapun tujuan pembuatan dari Taman Pintar ini disebut Taman Pintar karena di kawasan ini nantinya para siswa mulai prasekolah sampai sekolah menengah bisa dengan leluasa memperdalam pemahaman soal materi-materi pelajaran yang telah diterima di sekolah dan juga sekaligus berrekreasi. Target pembangunan Taman Pintar ini adalah memperkenalkan sains kepada siswa mulai dari dini, mengasah kreativitas anak didik, sehingga bangsa Indonesia itu tidak hanya menjadi sasaran eksploitasi pasar teknologi belaka, tetapi juga berusaha untuk dapat menciptakan teknologi sendiri. Oke, di sini adalah masalah-masalah yang terdapat pada Taman Pintar Yogyakarta. Yang pertama di sini di mana ada pada rak buku masih banyak ruang yang kosong untuk buku yang disediakan. Untuk solusinya, bukunya dapat ditambah lebih banyak sehingga orang-orang juga bisa lebih tertarik untuk membaca di tempat tersebut, terutama bagi anak-anak. Kemudian di sini di sekitar tempat wisata juga terdapat barang atau alat yang sudah tidak layak digunakan dan dibiarkan berada di sekitar zona wisata tersebut. Dan dengan solusinya, barang yang sudah tidak terpakai lebih baik dibuang saja apabila memang tidak terpakai, atau disusun di suatu tempat agar tidak merusak pandangan dari wisatawan yang sedang berkunjung. Yang berikutnya di sini terdapat barang-barang pada museum, di mana museum pada taman tersebut tidak terurus seperti pada gambar, yang di mana barang tersebut tidak tersusun dengan rapi. Untuk solusinya, barang itu bisa dirapikan lagi dan diperhatikan lebih baik lagi oleh petugas agar orang-orang lebih tertarik untuk melihat gambar tersebut. Lalu, pada barang yang ditampilkan tersebut, masih belum tahu alat tersebut merupakan jenis apa dan informasi apa saja yang ada pada alat ditujukan pada museum tersebut. Untuk solusinya, barang tersebut bisa ditambahkan informasi lengkap mengenai alat-alat atau barang yang dipertunjukkan kepada para wisatawan agar mereka tahu dan juga dapat
menambah ilmu dari para wisatawan juga. Yang berikutnya di sini adalah akses tempat parkir yang kurang dan tempat tersebut digunakan sebagai daerah pedagang kaki lima. Untuk solusinya, bisa menambah pihak penjaga untuk menjaga daerah parkiran dan melarang pedagang kaki lima untuk berada di daerah parkiran. Lalu di sini juga kurangnya papan atau tulisan yang berisi informasi baik dari segi fasilitas sampai peringatan kepada pengunjung. Solusinya, lebih baik untuk dibuatkan papan atau tulisan peringatan agar ataupun pemberitahuan kepada pengunjung apa yang mengenai hal yang tidak boleh dan tidak boleh dilakukan. Sini juga ada banyak tempat atau daerah-daerah yang sudah rusak, tidak terurus dan kotor, serta beberapa alat yang tidak berfungsi. Beberapa daerah ini mungkin sudah tidak terurus karena pengaruh pandemi. Namun, tetap juga diperhatikan kebersihannya. Dan untuk solusinya, yaitu dengan menambah pihak kebersihan atau janitor untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dari gedung oval kota. Lalu di sini lagi, masih banyak sekali ditemukan sampah-sampah di berbagai tempat. Meskipun sudah dipasang papan-papan pamflet agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan untuk solusinya, para pegawai taman dapat lebih memperhatikan dan merubah sungai tersebut agar terlihat lebih nyaman dan bersih untuk dilihat oleh para wisatawan. Sedangkan sampah yang dibuang di sekitar wilayah taman tersebut agar lebih ketat dalam pemberitahuan. Dan di sini juga berikutnya, di beberapa tempat taman masih sangat kurang dalam hal tempat duduk, di mana masih ada orang-orang yang di gambar tersebut masih duduk secara lesehan. Untuk solusinya, bisa ditambahkan kursi yang memanjang agar para wisatawan juga nyaman untuk duduk dan menikmati taman dengan nyaman. Oke, di sini saya akan membahas mengenai target apa sih yang ingin dicapai. Yang pertama ada dari segi ekonomi. Di sini kami berharap setelah adanya penambahan pekerjaan, baik itu dari staf-staf, lalu dari usaha makanan yang ada di sana, itu dapat mengurangi angka pengangguran. Dan juga dengan adanya perbaikan pada wahana-wahana maupun fasilitas, ini juga akan meningkatkan daya tarik pengunjung, sehingga ekonomi di sana akan meningkat. Lalu yang kedua dari segi lingkungan. Di sini kami berharap setelah adanya penambahan tempat sampah dan peningkatan kualitas tenaga kebersihan, yaitu dengan diberikan pelatihan, dapat membuat taman pintar lebih nyaman dan enak dipandang oleh pengunjung. Yang ketiga dari segi keamanan. Kami berharap dengan menambah pihak keamanan pada taman tersebut dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pengunjung dapat merasa aman. Lalu yang terakhir dari segi budaya. Dengan adanya penjelasan-penjelasan mengenai kebudayaan, diharapkan akan menambah wawasan mengenai budaya-budaya bagi anak kecil sampai dewasa. Selanjutnya, kelompok kami juga mempunyai rencana kasar atau perubahan yang kelompok kami rencanakan untuk Taman Pintar. Yang pertama, pembuatan kursi untuk pengunjung. Dapat dilihat pada gambar, banyak sekali orang atau pengunjung yang sedang duduk di bawah atau bersender pada tiang. Jadi melihat hal tersebut, kelompok kami berencana membuat kursi yang nantinya akan digunakan pengunjung sebagai sarana untuk menunggu atau beristirahat di Taman Pintar. Berikut adalah contoh model kursi yang akan kami gunakan sebagai referensi, namun nanti pada tengah-tengah akan kami beri sekat. Hal ini untuk menghindari kursi itu digunakan sebagai sarana tempat tidur. Yang kedua, kelompok kami berencana mengganti jalan yang ada di tengah air mancur tersebut menjadi decking outdoor. Karena yang bisa kita lihat pada gambar, jalan di tengah itu seperti ada airnya, dan itu licin dan beresiko pengunjung nanti dapat terjatuh bila tidak berhati-hati. Lalu, kami juga mempunyai referensi model decking outdoor yang akan kami gunakan seperti gambar.
Jadi decking outdoor ini menggunakan bahan kayu jati yang mempunyai tingkat kekeringan maksimal dan tahan air. Jadi kami berharap perubahan mengganti jalan tersebut dapat mengurangi resiko kecelakaan yang akan terjadi. Selanjutnya, kami akan menambah informasi mengenai alat-alat atau barang yang terdapat di tempat taman pintar tersebut. Karena dapat dilihat pada gambar, barang atau alat-alat tersebut tidak diberi informasi yang jelas, sehingga hal ini dapat membuat pengunjung bingung dan akhirnya tidak mendapat informasi apa-apa dari alat tersebut. Lalu kami juga berencana menggunakan QR Code yang nanti dapat di-scan oleh pengunjung secara mandiri, dan itu nanti isinya berupa informasi-informasi mengenai alat atau barang yang akan jauh lebih efisien dan praktis. Nah, teman-teman, di sini kami menampilkan denah dari Taman Pintar Yogyakarta sendiri. Jadi, gerbang masuk di Taman Pintar itu dibagi dua, dari sebelah selatan dan dari sebelah timur. Lalu di Taman Pintar sendiri terdapat tempat ibadah, yaitu masjid, lalu ada fasilitas toilet, lalu ada forum batu, PAUD Timur, wahana bahari, lalu ada tempat makan seperti food court atau kedai kopi, lalu ada taman menari, planetarium, PAUD Barat, kampung kerajinan, perpustakaan dan sains teater, gedung oval dan kotak. Lalu juga ada taman air menari. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.